Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Fitres Muhammad Mirjan dengan NIM G00240077 dari kelompok A4 dengan Aslab Mas Komang. Di sini saya akan mempresentasikan laprak anatomi blok 2.1. Nah, jadi untuk soal yang pertama yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi sistem reproduksi pria ini memiliki dua fungsi utama dalam respon seksual, yaitu ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi itu memungkinkan penetrasi, sementara ejakulasi adalah proses pelepasan sperma untuk kemungkinan pembuahan. Nah, mekanisme ereksi sendiri itu adalah hasil dari interaksi kompleks antara sistem saraf, pembuluh darah, dan jaringan erektil. Jadi berikut adalah tahap-tahapnya. Jadi yang pertama itu adalah stimulasi saraf. Nah, ereksi itu diawali oleh rangsangan seksual yang bisa berupa visual, sentuhan, imajinasi, atau suara. Nah, rangsangan ini diproses di otak, di hipotalamus dan sistem limbik, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis melalui sumsum tulang belakang. Lalu ada pelepasan nitrik oksida atau NO dan relaksasi otot. Nah, saraf parasimpatis di penis ini melepaskan nitrik oxide, yaitu senyawa yang memicu produksi glisin guanosin menofosfat di dalam sel otot polos pembuluh darah penis. Nah, dia ini CGMP ini menyebabkan relaksasi otot polos sehingga pembuluh darah melebar dan meningkatkan aliran darah ke penis. Lalu ada pengisian darah ke jaringan ereksi. Nah, penis itu memiliki 3 jaringan erektil utama, yaitu 2 corpora cavernosa di bagian atas dan corpus spongiosum di bagian bawah yang mengelilingi uretra. Nah, ketika pembuluh darah melebar, darah mengisi ruang-ruang di dalam corpora cavernosa, menyebabkan penis membesar dan mengeras. Lalu ada penahanan darah untuk mempertahankan ereksi. Nah, vena yang biasanya dialirkan darah keluar dari penis tertekan oleh jaringan erektil yang membesar. Akibatnya darah tetap tertahan di dalam penis sehingga ereksi bertahan selama stimulasi seksual masih ada. Lalu selanjutnya adalah mekanisme ejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah proses pengeluaran semen atau cairan mani yang mengandung sperma melalui uretra. Proses ini terjadi dalam 2 fase utama. Yang pertama itu ada fase emisi, yaitu pengumpulan sperma dan cairan semen. Nah, saat rangsangan seksual mencapai puncaknya, sistem saraf beralih dari parasimpatis ke simpatis. Impuls saraf simpatis ini nanti memicu kontraksi di berbagai organ. Yang pertama ada epididymis dan vas deferens. Nah, nanti mereka akan mendorong sperma dari testis ke uretra posterior. Lalu ada vesicula seminalis yang akan mengeluarkan cairan kaya fruktosa yang untuk memberi energi pada sperma. Lalu selanjutnya ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan alkalis untuk melindungi sperma dari lingkungan asam di vagina. Lalu ada kelenjar bulboteralis atau Cooper, mengeluarkan cairan pre-ejakulasi untuk membersihkan uretra dan mengurangi keasaman. Nah, campuran dari sperma dan cairan kelenjar ini membentuk semen yang siap dikeluarkan melalui uretra. Lalu ada fase ejeksi atau pelepasan semen. Nah, saat semen terkumpul di uretra posterior, sistem saraf ini mengaktifkan refleks ejakulasi yang dikendalikan oleh sumsum tulang belakang, segmen L1 sampai L2 dan S2 sampai S4. Nah, seperti otot bulbospongius dan ischiocavernosus berkontraksi secara ritmis untuk mendorong semen keluar dalam beberapa semburan. Nah, proses ini terjadi bersamaan dengan sensasi orgasme. Nah,
setelah ejakulasi itu nanti ada fase resolusi dan kembali ke keadaan flasid. Jadi setelah ejakulasi tubuh memasuki fase resolusi, yaitu kembalinya penis ke keadaan tidak ereksi. Nah, penurunan kadar cGMP dan kontraksi pembuluh darah ini dipengaruhi oleh enzim fosfodiesterase tipe 5 mulai memecah cGMP yang sebelumnya berfungsi menjaga pembuluh darah tetap melebar. Nah, akibatnya ini pembuluh darahnya menyempit kembali, aliran darah berkurang, dan penis mulai kehilangan kekerasannya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Nah, organ genitalia feminina externa juga disebut vulva, adalah bagian luar sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk perlindungan, stimulasi seksual, dan akses ke organ reproduksi internal. Nah, organ ini terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, vestibulum, kelenjar, dan perineum. Nah, untuk yang pertama yaitu mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah area berlemak yang terletak di atas tulang pubis. Nah, dia ini tertutup oleh rambut kemaluan setelah masa pubertas. Nah, fungsinya ini untuk melindungi tulang pubis dari gesekan atau tekanan saat aktivitas seksual atau gerakan tubuh lainnya. Lalu ada labia mayora. Nah, labia mayora ini adalah lipatan kulit luar yang besar membentang dari mons pubis ke bawah menuju perineum. Nah, dia ini tersusun dari jaringan lemak, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus, serta ditutupi oleh rambut. Nah, dia ini berfungsi untuk melindungi struktur internal seperti labia minora, vestibulum, dan infeksi serta cedera. Lalu ada labia minora. Nah, labia minora ini adalah lipatan kulit kecil di dalam labia mayora yang lebih tipis dan tidak berambut. Nah, dia ini kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Nah, dia ini berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra serta membantu dalam pelumasan saat rangsangan seksual. Nah, klitoris selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah organ kecil berbentuk tonjolan yang sangat sensitif, terletak di bagian atas permukaan labia minora. Nah, struktur ini terdiri dari corpus cavernosum, ya, mirip dengan penis pria, yang dapat membesar saat terangsang karena aliran darah meningkat. Nah, klitoris ini memiliki ribuan ujung saraf, menjadikannya pusat utama untuk rangsangan seksual dan orgasme. Lalu ada vestibulum. Ya, vestibulum ini adalah area berbentuk segitiga yang terletak di antara labia minora, mengelilingi lubang uretra dan vagina. Lalu terdapat dua lubang utama dalam vestibulum, yaitu lubang uretra, tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Lalu ada lubang vagina, yaitu akses menuju organ reproduksi internal. Nah, kelenjar pada genitalia externa ini lalu ada kelenjar pada genitalia externa. Nah, terdapat beberapa kelenjar penting di sekitar vestibulum yang berfungsi dalam pelumasan dan perlindungan terhadap infeksi. Nah, yang pertama itu ada kelenjar Bartholin atau glandula vestibularis mayor. Nah, dia ini terletak di kedua sisi lubang vagina yang menghasilkan cairan pelumas saat terjadi rangsangan seksual untuk mengurangi gesekan saat penetrasi. Nah, lalu ada kelenjar Segne, yaitu glandula parauteralis, ya. Nah, dia ini terletak di sekitar lubang uretra, lalu menghasilkan cairan yang membantu membersihkan uretra untuk mencegah infeksi saluran kemih. Lalu selanjutnya ada perineum.
Nah, perineum ini adalah area antara lubang vagina dan anus yang mengandung otot perineal yang penting dalam dukungan organ panggul, persalinan, dan hubungan seksual. Nah, area ini dapat mengalami robekan saat persalinan sehingga sering dilakukan episiotomi atau insisi perineum untuk melancarkan kelahiran. Lalu lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, ginjal atau ren itu adalah organ utama dalam sistem urinaria yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan elektrolit, tekanan darah, dan produksi hormon. Nah, dia ini jumlahnya ada 2, ya sepasang. Nah, lokasinya ini di ruang retroperitoneal pada kedua sisi tulang belakang, yaitu setinggi vertebra di sekitar T12 sampai L3. Nah, ukuran panjangnya ini 10 sampai 12 cm. Nah, lebarnya itu 5 sampai 7 cm dengan tebal kira-kira 3 cm. Nah, untuk beratnya sendiri ini sekitar 120 sampai 150 gram. Nah, untuk struktur makrofis ginjal ini, ya, ginjal itu memiliki bentuk seperti kacang dengan bagian utama yaitu kapsul ginjal. Nah, lapisan terluar yang melindungi ginjal itu adalah kapsul ginjal. Nah, terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Lalu selanjutnya ada kapsul korteks ginjal. Nah, ya ini lapisan terluar ginjal yang berisi glomerulus dan tubulus ginjal. Nah, dia ini berfungsi dalam filtrasi darah. Lalu ada medula ginjal. Nah, bagian dalam yang terdiri dari piramida ginjal, yaitu atau disebut renal pyramids. Nah, tiap piramida ini mengandung tubulus pengumpul yang membawa urin ke kalix. Nah, lalu ada pelvis renalis, yaitu ruang yang menerima urin dari kalkus dan meneruskannya ke ureter. Lalu selanjutnya struktur mikroskopis nefron. Nah, nefron ini adalah unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus untuk penyaringan darah, lalu adalah kapsula Bowman untuk menampung filtrat dari glomerulus, lalu ada tubulus proksimal yaitu reabsorpsi zat penting glukosa, natrium, air, ya, seperti itu. Lalu ada lengkung Henle yaitu untuk konsentrasi urin. Lalu ada tubulus distal yaitu sekresi ion dan zat sisa. Lalu ductus collectivus yang akan mengalirkan urin ke pelvis renalis. Nah, setiap ginjal ini memiliki sekitar 1 juta nefron yang bekerja menyaring darah. Nah, lalu selanjutnya ada vaskulitrasi ginjal. Nah, ginjal ini mendapatkan pasokan darah dari arteri renalis yang bercabang menjadi satu arteri renalis, yaitu cabang langsung dari aorta abdominalis. Lalu ada arteri segmentalis yang masuk ke ginjal dan bercabang lebih kecil. Lalu ada arteri interlobaris yang berjalan di antara piramida ginjal. Lalu ada arteri arcuata yang mengelilingi batas korteks dan medula. Lalu ada arteri interlobularis yang menuju ke glomerulus. Setelah itu ada afren arteriola mengalirkan darah ke glomerulus untuk disaring. Lalu ada efren arteriola yang mengalirkan darah keluar dari glomerulus ke kapiler peritubular untuk reabsorpsi zat penting. Nah, drainase vena mengikuti pola yang sama dengan dan bermuara ke vena renalis yang mengalirkan darah ke vena cava inferior. Nah, ginjal ini menerima sekitar 20-25% dari curah jantung per menit untuk proses filtrasi. Nah, lalu inervasi ginjal. Nah, ginjal ini mendapatkan persarafan dari plexus renalis yang terdiri dari saraf simpatis,
T10 sampai L2 yang akan mengontrol vaskokonstriksi pembuluh darah ginjal, lalu mengatur tekanan darah dengan mengurangi aliran darah ke ginjal saat stres. Lalu ada saraf parasimpatis yaitu nervus vagus sampai ke CN5X pokoknya. Nah, berperan dalam pengaturan filtrasi dan produksi urin. Lalu dia itu meningkatkan aliran darah ke ginjal saat tubuh dalam kondisi istirahat. Nah, jadi ginjal itu adalah organ berbentuk kacang yang berfungsi untuk penyaringan darah dan pengatur keseimbangan tubuh. Nah, struktur utamanya itu terdiri dari korteks, medula, pelvis renalis, dan nefron. Lalu vaskularisasinya ginjal ini berasal dari arteri renalis yang bercabang hingga ke glomerulus ya untuk filtrasi. Lalu inervasi ginjal berasal dari saraf simpatis dan parasimpatis yang mengatur aliran darah dan produksi urin. Sekiranya sekian video dari saya. Jika masih ada kurangnya harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.